Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke Math Club yang ketujuh. Jadi di sini kita melanjutkan dari yang distribusi diskrit ya. Jadi di sini kita akan lanjut ke distribusi kontinu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu distribusi kontinu ini seperti apa sih? Jadi distribusi kontinu ini suatu distribusi di mana kita tidak mengetahui atau peluang untuk suatu titik X itu adalah 0. Jadi di sini peluangnya itu pasti 0. Kenapa? Seperti misalnya contohnya di sini ada tinggi. Misalkan kalau kita ditanya nih, tinggi kamu berapa? Kamu mungkin bakal menjawab, tinggi saya 160. Tapi sebenarnya tinggi kita itu tidak benar-benar 160. Pasti ada koma-komanya karena ini merupakan suatu pengukuran di mana di situ ada tingkat kesalahannya, ada errornya di situ. Nah, jadi untuk mendapatkan peluang di mana benar-benar tinggi kamu adalah 160, ada orang yang tingginya tepat 160 itu mendekati 0 atau sangat tidak mungkin. Nah, kemudian untuk suatu distribusi luasnya atau CDF-nya itu harus sama dengan 1. Jadi total semua peluangnya harus sama dengan 1. Jadi distribusi kontinu ini yang dilakukan adalah menggunakan interval suatu peluang, bukan lagi misalkan peluang X sama dengan 1. Itu hasilnya ya 0 ini. Tapi biasanya kalau untuk distribusi kontinu, biasanya yang ditanya adalah peluang X kurang dari 1, peluang X lebih dari 1, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini ada continuous uniform distribution. Jadi seperti namanya, ini adalah distribusi kontinu yang uniform. Jadi peluangnya itu seragam. Mungkin kita langsung ke contoh saja. Misalkan suatu kereta itu selalu datang di sebuah stasiun dalam waktu 10 menit. Berarti peluang seorang untuk menunggu kereta itu datang adalah semuanya 1/10. Nah, untuk ekspektasinya berarti adalah 5 menit. Jadi rata-rata orang itu bakal menunggu kereta tersebut datang itu selama 5 menit. Yang distribusi kontinu yang kedua ini yang sangat sering digunakan. Jadi distribusi normal. Secara definisi rumusnya adalah seperti ini ya. Ini kelihatan banget ribetnya untuk mengerjakan ini. Nah, karena rumusnya ini sangat sulit untuk dihitung, mungkin kalau pakai kalkulator sih mudah ya, tapi kalau menghitung secara manual itu akan sulit. Jadi di sini ada distribusi Z. Jadi kita bisa mengubah sebuah fungsi yang sedang kita cari yang berdistribusi normal itu menggunakan distribusi Z. Caranya bagaimana? Misalkan kita mencari peluang X kurang dari sama dengan B. Nah, ini kita bisa transformasi ke peluangnya Z dengan cara Z kurang dari sama dengan B dikurang mu-nya per sigma. Jadi di sini kalian tinggal masukkan saja angkanya. Nah, setelah dapat peluang Z kurang dari sama dengan sesuatu ini, biasanya kita akan dikasih tabel distribusi Z. Itu biasanya ada di bagian akhir buku cetak. Nanti kalian bisa melihat di situ dia berada di bagian mananya. Mungkin untuk melihat cara hitungnya, kalau nggak salah sudah ada di tutor UTS kemarin ya.
cara melihat tabel Z, kalian boleh lihat langsung di sana. Kemudian distribusi kontinu yang ketiga yaitu exponential distribution. Jadi biasanya distribusi eksponensial ini digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa. Jadi misalkan waktu menunggu, misalkan kita ngantri nih ke kasir, berapa lama waktu kita untuk menunggu dari kita mulai mengantri sampai kita membayar di kasir, seperti itu. Untuk rumusnya di sini ada lambda dikali E pangkat min lambda X, di mana lambda ini adalah 1 per ekspektasinya. Jadi ekspektasi dari eksponensial, distribusi eksponensial itu adalah 1 per lambdanya. Sedangkan variansinya adalah 1 per lambda kuadratnya. Nah, untuk mencari jumlah peluang, biasanya kan F besar ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X ya. Ini adalah rumusnya ini. 1 min E pangkat min lambda X. Nah, selain distribusi-distribusi yang di atas, kita juga ada distribusi kontinu yang menggunakan sampel. Jadi di sini ada chi-square. Jadi distribusi chi-square ini digunakan untuk melihat selang kepercayaan untuk simpangan baku suatu populasi yang ditanyakan. Jadi kan biasanya kita ditanyakan peluang untuk sampelnya ya, misalnya X-nya, suatu kejadiannya, selang waktunya. Nah, chi-square ini digunakan untuk melihat selang kepercayaan untuk simpangan baku suatu populasi tersebut. Nah, rumusnya dapat dilihat seperti yang di kotak ini. Nah, distribusi chi-square ini tidak simetris. Jadi dia bentuknya itu seperti ini ya. Dia seperti garis gini, seperti ini gitu. Biasanya kan kalau untuk distribusi kan, misalkan distribusi normal, di sini distribusi normal ini simetris dia. Bentuknya seperti lonceng. Harusnya simetris ya, di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah ini dia simetris. Nah, sedangkan chi-square itu enggak. Nah, misalkan lagi di sini juga ada distribusi T. Distribusi T ini juga berdistribusi normal. Jadi bentuknya lonceng gitu. Simetris di tengah. Nah, distribusi T ini biasanya digunakan untuk melihat, untuk menguji suatu sampel dari populasi dengan jumlah sampelnya itu yang kecil. Jadi dia jumlahnya itu biasanya kurang dari 30 sampel. Nah, untuk pendekatannya kita bisa menggunakan rumus ini, lalu kita bandingkan dengan tabel yang telah tersedia. Biasanya itu juga ada di bagian akhir dari buku cetak. Di situ ada tabel T distribution. Itu kita harus bandingkan di sana. Jadi distribusi T ini sama distribusi normal itu sama, hanya saja untuk yang T itu untuk sampel kecil. Sedangkan distribusi normal itu biasanya berdasarkan sampel besar. Jadi jumlah N-nya itu lebih dari 30 biasanya. Yang terakhir adalah distribusi F. Jadi distribusi F ini biasanya digunakan untuk membandingkan uji garis regresi. Jadi di sini ada variansi untuk X, sedangkan ini untuk variansi variabel Y. Itu untuk melihat
hasilnya kurang lebih. Di sini ada F M-1, N-1. Jadi M-1 ini adalah untuk M-nya adalah jumlah dari sampel variabel X, sedangkan untuk N ini adalah jumlah sampel dari Y. Nanti di tabel biasanya itu ini juga ada tabelnya, tabel F. Nanti di sini ada derajat kebebasannya. Biasanya diberitahu gitu. Kemudian di sini ada derajat-derajatnya, ini ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Di sebelah sini juga ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, cara melihat tabelnya itu yang M-1 itu berada di atas. Jadi misalkan M-nya 3 berarti dia di 2, kemudian N-1 nya misalkan N-nya 4 berarti 3. Jadi tabelnya ada di sini. Jadi ini biasanya emang digunakan untuk uji garis regresi karena menggunakan dua variabel di sini. Oke, mungkin sekian dulu karena biasanya untuk distribusi-distribusi ini digunakan pada saat kita mengerjakan soal hipotesis ya. Mungkin kalian sebentar lagi belajar atau sudah belajar, mungkin bisa kita pelajari lebih dalam lagi dengan menggunakan soal. Oke, sekian dulu videonya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sebagainya macamnya. Sekian dan terima kasih.